Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Nabila Alamri dengan NIM 9214241116. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah literasi digital tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Undang-Undang ITE. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan video, di sini saya akan memberitahu kepada teman-teman dan menjelaskan sedikit tentang Undang-Undang ITE dan pelanggaran-pelanggaran apa saja yang bisa termasuk dalam Undang-Undang ITE. Simak videonya. Apa itu Undang-Undang ITE? Ayo kita bahas. Jadi, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE adalah kerangka hukum di Indonesia yang mengatur berbagai aspek terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini memiliki peran krusial dalam mengatur dunia digital di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, terdapat beberapa jenis kasus yang dapat dijerat, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan ruang digital. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang bisa terjerat dalam UU ITE. Yang pertama ada pencemaran nama baik dan fitnah pada pasal 27 ayat 3. Yang kedua penyebaran konten asusila pada pasal 27 ayat 1. Dan yang terakhir ada penyebaran berita bohong atau hoaks pada pasal 28 ayat 1. Nah, itulah tentang Undang-Undang ITE. Jadi sekarang kita masuk ke topik bahasan. Jadi topik pembahasan dalam video ini yaitu video asusila. Pada akhir tahun 2020, Indonesia dikejutkan dengan sebuah skandal yang menggemparkan. Sebuah video pendek berdurasi 19 detik menyebar bagai api, menyeret nama seorang public figure yaitu Gisela Anastasia. Kasus ini bukan sekadar skandal hiburan biasa. Lebih dari itu, kasus ini menjadi sebuah studi kasus penting tentang hukum, privasi, dan etika di era digital. Semuanya bermula dari sebuah unggahan video yang tiba-tiba menyebar di berbagai platform. Video tersebut yang menampilkan adegan asusila dengan cepat viral. Jutaan pasang mata menyaksikan dan mempertanyakan keasliannya. Reaksi publik terpecah, sebagian membela, sebagian mengancam, dan sebagian juga ikut prihatin. Polisi bergerak cepat setelah serangkaian penyelidikan. Mereka memastikan bahwa pemeran dalam video tersebut memang Gisel dan mantan kekasihnya. Namun, yang mengejutkan mereka ditetapkan sebagai tersangka bukan karena menjadi pemeran dalam video itu, melainkan karena perbuatan mereka atau menyimpan konten tersebut yang kemudian bocor. Kasus ini menjadi rumit karena melibatkan dua entitas hukum, yaitu pelaku penyebaran dan yang merekam atau menyimpan konten itu sendiri. Ini memunculkan pertanyaan kepada seluruh publik, yaitu siapa yang bersalah dan siapa yang harus diproses secara hukum. Nah, disinilah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE memainkan peran sentralnya. UU ITE yaitu payung hukum yang mengatur segala aktivitas di dunia maya, termasuk konten yang kita buat dan disebarkan. Penyelidikan menjerat Gisel dan Nobu dengan pasal-pasal berlapis, yaitu pertama di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Pasal ini berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan dan melarang keasusilaan. Di sini Gisel dan Nobu dijerat sebagai perbuatan mereka merekam yang dianggap sebagai langkah awal dari distribusi. Meskipun mereka tidak menyebarkannya secara langsung, tindakan mereka dan menciptakan bahan mentah yang dapat disebarkan oleh orang lain. Yang kedua, Undang-Undang Pornografi. Selain itu, mereka dikenakan pasal 4 ayat 1 dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Yaitu pasal ini melarang setiap orang-orang yang memproduksi, membuat, dan menyebarluaskan konten pornografi. Ini menegaskan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya menargetkan penyebar konten, tetapi juga pihak yang memproduksi konten asusila itu sendiri.
Ini menjadi pesan kuat tentang pentingnya menjaga privasi dan bertanggung jawab atas konten yang kita buat, bahkan jika itu hanya untuk konsumsi pribadi. Jadi, banyak dampak dan pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kasus ini, baik secara sosial maupun hukum. Secara sosial, kasus ini memicu perdebatan tentang moralitas, etika, dan hak privasi. Ini juga menunjukkan betapa cepatnya informasi, baik yang benar maupun tidak benar, bisa menyebar di era digital ini. Namun, pelajaran yang lebih penting yaitu yang pertama, ada tanggung jawab digital. Setiap tindakan kita di dunia maya, sekecil apapun itu, memiliki konsekuensi. Merekam atau menyebar, bahkan menyimpan konten pribadi sekalipun bisa berujung pada masalah hukum jika konten tersebut jatuh di tangan yang salah. Yang kedua, hukuman untuk pelaku penyebaran. Penting untuk dicatat, para pelaku yang menyebarkan video Giselle juga turut dijerat oleh polisi, menunjukkan bahwa baik produsen maupun penyebar video tersebut, jika menyebarkan konten-konten ilegal, sama-sama bisa diproses secara hukum. Dan yang ketiga, kita bisa menyadarkan diri kita atas hukum, yaitu masyarakat harus lebih sadar akan adanya UU ITE. Jangan sampai kita menjadi korban atau bahkan pelaku yang karena ketidaktahuan ini. Kasus Giselle ini juga bisa menjadi cerminan bagaimana hukum berusaha mengejar perkembangan teknologi. Ia adalah pengingat bahwa di dunia digital kita semua rentan dan kewaspadaannya adalah terkunci. Baik, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini memberikan pemahaman yang komprehensif. Dan kasus Giselle ini juga bukan hanya tentang skandal, tetapi tentang hukum, etika, dan tanggung jawab kita sebagai pengguna internet. Mari kita gunakan teknologi secara baik dan bijak. Mungkin cuma sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada perkataan yang salah, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, saya punya pertanyaan. Apakah menurut kalian UU ITE itu sudah cukup efektif melindungi privasi kita atau justru berpotensi disalahgunakan? Jawab di kolom komentar ya. Sampai jumpa.